Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sekarta dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 18 yaitu Liability and Liquidity Management. Ada saya Azra Marsyadinur, lalu ada Beatrice Alicia, ada Nada Yasya, Nabila Putri, dan Adinda Sabelia. Yang pertama ada Liquid Asset Management. Untuk itu ada Monetary Policy Implementation Reason-nya. Yang pertama, menurut rasio persyaratan cadangan, berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat menyimpan lebih sedikit cadangan, seperti uang kas ditambah simpanan cadangan di The Fed terhadap rekening transaksi mereka, yaitu deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian, yaitu ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menerimanya, sehingga sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam depository institution. Dan pada gilirannya, setelah dikurangi jumlah wajib minimum yang sesuai, simpanan baru ini dapat digunakan oleh DI untuk membuat pinjaman tambahan dan seterusnya. Proses ini berlanjut sampai simpanan DI telah tumbuh besar sehingga DI rela mempertahankan saldo cadangannya saat ini pada rasio cadangan baru yang lebih rendah. Dengan demikian, penurunan giro wajib minimum menghasilkan efek pengganda pada penawaran simpanan DI dan dengan demikian jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, peningkatan rasio giro wajib minimum berarti DI harus menyimpan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksi deposito di neraca mereka. Akibatnya, mereka hanya dapat meminjamkan persentase yang lebih kecil dari simpanan mereka daripada sebelumnya, sehingga mengurangi ketersediaan kredit dan pinjaman. Dan akhirnya menyebabkan kontraksi berganda dalam simpanan dan penurunan jumlah uang yang beredar. Lalu selanjutnya ada taxation reason. Alasan lain untuk persyaratan minimum memiliki aset liquid DI adalah memaksa DI untuk berinvestasi dalam klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan swasta. Giro wajib minimum minimal merupakan nilai tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak atau tambahan dari DI. Walaupun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, memiliki DI yang menyimpan uang tunai di brankas atau cadangan tunai di bank sentral, bila hanya ada kompensasi tingkat bunga kecil yang dibayarkan, mengharuskan DI untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran persyaratan pajak atau reserve requirement, yaitu tax, yang dapat dilihat sebagai setara dengan pungutan pada DI di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Reserve requirement tax, yaitu biaya memegang cadangan yang tidak membayar atau sedikit bunga di bank sentral. Biaya ini meningkat lebih lanjut jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo cadangan ini. Lalu ada composition of the liquid asset portfolio. Komposisi portofolio aset likuid lembaga keuangan, terutama uang tunai dan surat berharga pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang dikeluarkan oleh bank sentral. Banyak negara telah memberlakukan rasio cadangan secara historis untuk mencakup uang tunai dan sekuritas pemerintah yang likuid seperti T-bills. Jadi rasio persyaratan cadangan atau reserve requirement ratio aset likuid 20% membutuhkan DI untuk menahan $1 uang tunai
ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset. Banyak negara di bagian di Amerika Serikat memperlakukan rasio aset likuid pada perusahaan asuransi jiwa yang membutuhkan uang tunai minimum dan kepemilikan sekuritas pemerintah di neraca mereka. Sedangkan persyaratan minimum aset likuid pada DI di Amerika Serikat telah berbasis uang tunai dan telah mengecualikan sekuritas pemerintah. Akibatnya surat berharga pemerintah kurang bermanfaat karena tidak diperhitungkan sebagai bagian dari cadangan yang dimiliki oleh DI, dan pada saat yang sama menghasilkan pengembalian yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak DI melihat kepemilikan surat berharga pemerintah sebagai melakukan fungsi cadangan sekunder atau penyangga yang disebut secondary of buffer reserve yang berguna. Jadi pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat mendalam dari pasar di mana aset ini diperdagangkan. Lalu ada reserve requirement ratio, yaitu rasio minimum aset likuid terhadap aset yang ditetapkan oleh bank sentral. Lalu seperti tadi ada secondary of buffer reserve, yaitu aset non cadangan yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Lalu ada return risk of for liquid asset. The liquid asset reserve management problem for US depository institution. Isu yang terlibat dalam pengelolaan yang optimal dari portofolio aset likuid adalah diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer meja uang yang bertanggung jawab atas DI Amerika Serikat dalam posisi cadangan. Dalam konteks regulasi DI Amerika Serikat, kami berkonsentrasi pada pengelolaan DI atas cadangan kasnya yang didefinisikan sebagai kas berangkas mata uang dan koin yang digunakan untuk memenuhi penarikan deposan dan setoran tunai yang disimpan oleh DI di Federal Reserve dimulai dari Agustus 2015 sesuai dengan peraturan Undang-Undang Federal Reserve pada tahun 1913 tentang lembaga penyimpanan di Amerika Serikat yang diharuskan untuk menyimpan cadangan uang tunai minimum target berikut terhadap rekening transaksi bersih, yaitu sebesar kurang dari 14,5 miliar itu 0%, lalu dari 14,5 miliar sampai 103,6 miliar itu 3%, dan apabila lebih dari 103,6 miliar itu sebesar 10%. Lalu ada liquid asset reserve management problem for US depository institution yang selanjutnya ada transaction account. Rekening transaksi mencakup semua simpanan yang dapat dilakukan oleh pemegang rekening penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindah tangankan dan dapat menghasilkan lebih dari 3 bulanan telepon atau transfer dana pra-otorisasi untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, yaitu ada giro, ada rekening, dan wesel. Saldo akun transaksi dikurangi dengan saldo giro yang jatuh tempo dari lembaga penyimpanan Amerika Serikat, terutama digunakan untuk membeli layanan dari lembaga-lembaga tersebut, seperti pengumpulan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana makan. Dan barang-barang tunai dalam proses penagihan tertulis terhadap rekening lembaga lain yang telah disimpan bank, kredit diberikan kepada penyimpan cek ini hanya setelah tersebut dilunasi. Lalu yang kedua ada computation period. Untuk tujuan pengelolaan cadangan, manajer cadangan di Amerika Serikat harus memikirkan waktu sebagai dibagi menjadi periode 2 minggu. Periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada Senin 14 hari kemudian. Contohnya, pertimbangkan manajer cadangan Bank ABC yang ingin menilai uang tunai minimum bank target kebutuhan cadangan. Manajer mengetahui saldo rekening transaksi bersih bank pada penutupan hari perbankan pada masing-masing dari 14 hari selama periode Selasa
30 Juni hingga Senin 13 Juli. Tentu saja pada kenyataannya manajer mengetahui posisi setoran ini dengan kepastian hanya pada akhir periode 2 minggu. Pertimbangkan transaksi bersih yang direalisasikan posisi rekening Bank ABC pada tabel 18.1. Ini merupakan tabel 18.1 di mana ini merupakan net transaction accounts and vault cash balance of ABC Bank in million of dollars. Di sini ada transaction account-nya dari Juni 30 sampai Juli 13, lalu ada last demand balance due from US depository institution, last cash items in process of collection, net transaction account, dan cash-nya, di mana cash-nya pada totalnya adalah $355 dan daily average net transaction accounts-nya 25.357 $25,357. Dan untuk net transaction account-nya totalnya adalah $18.910 dan daily average net transaction account-nya sebesar $1.350,7. Lalu cadangan rata-rata harian minimum yang harus dipertahankan bank dihitung sebagai persentase dari rekening transaksi bersih rata-rata harian yang dimiliki bank selama 2 minggu periode perhitungan cadangan, di mana saldo hari Jumat di bawah untuk hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata harian minimum yang harus dimiliki Bank ABC terhadap rata-rata harian adalah sebesar $1.350,7 juta dalam akun transaksi bersihnya, dihitung sebagai berikut, di mana dihitung dalam jutaan. Rumusnya itu daily average net transaction account dikali reserve percentage sama dengan daily average reserve required, di mana $14,5 juta itu adalah 0%, dikali 0% sebesar 0, lalu $103,6 juta dikurang $14,5 juta itu 3%, jadinya $2,673 juta, lalu $1.350,7 juta dikurang $103,6 juta, ini 10%, jadi $124,710 juta. Jadi minimum average reserve to be held-nya adalah $127,383 juta. Lalu yang ketiga dari the liquid asset reserve management problem for US depository institution adalah maintenance period. Di bawah peraturan saat ini, rata-rata uang kas harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan, yaitu 30 Juni hingga 13 Juli dalam contoh yang tadi, dikurangkan dari cadangan yang diperlukan lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang harus dipertahankan di Federal Reserve. Selain itu, ada jeda 30 hari antara awal periode perhitungan cadangan dan awal periode pemeliharaan cadangan, di mana simpanan di Bank Federal Reserve harus memenuhi atau melampaui target cadangan yang disyaratkan. Dengan demikian, manajer cadangan bank mengetahui nilai cadangan target dengan kepastian yang sempurna selama periode pemeliharaan cadangan. Namun, manajer masih memiliki tantangan dalam mempertahankan simpanan cadangan yang cukup di The Fed untuk mencapai target cadangan tanpa menahan terlalu banyak kelebihan saldo cadangan. Karena ini menghasilkan pengembalian bunga yang rendah. Saat ini, periode pemeliharaan cadangan untuk memenuhi target cadangan dimulai 30 hari setelah dimulainya periode perhitungan cadangan. Mengingat bahwa periode komputasi adalah 2 minggu, periode pemeliharaan cadangan tidak dimulai sampai dengan 17 hari setelah akhir periode perhitungan. Regulator memperkenalkan sistem akuntansi cadangan tertinggal atau Legged Reserve Accounting System atau LRA untuk memudahkan manajer cadangan bank menghitung saldo cadangan wajib mereka dan untuk meningkatkan akurasi informasi tentang saldo cadangan wajib agregat. Sebelum Juli 1998, regulator menggunakan sistem akuntansi cadangan kontemporer atau CRA, di mana periode pemeliharaan cadangan 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari atau berlawanan dengan 30 hari saat ini, setelah dimulainya periode perhitungan. Sistem cadangan kontemporer ini hanya menghasilkan jendela 2 hari, di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Berdasarkan LRA,
DI menyimpan cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah berada di DI 30 hari sebelumnya. DI mengetahui cadangan yang dibutuhkan setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. Karena persyaratan cadangan dinyatakan dalam bentuk saldo rata-rata harian, DI dapat menyesuaikan cadangannya selama periode pemeliharaan agar sama persis dengan persyaratan cadangan rata-rata. Di bawah CRA, periode pemeliharaan cadangan 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari setelah dimulainya periode perhitungan. Lalu ada undershooting atau overshooting of reserve target. Yang pertama itu ada undershooting. Jadi ketika DI menahan defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, DI harus menahan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Jika kekurangan cadangan melebihi 4%, DI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan implisit dari Federal Reserve. Biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya suku bunga penalti yang sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah markup 2%. Tuntutan implisit dapat mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI melihat undershooting dari persyaratan cadangan sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Dalam undershooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit dari undershooting terhadap potensi manfaat. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk melakukan undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal secara pribadi atau kehati-hatian kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan dan atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target GWM. Ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi, sehingga biaya pinjaman yang hilang untuk keuntungan masa depan mungkin signifikan. Sebuah DI yang melampaui target cadangan memiliki 2 cara utama untuk membangun cadangan untuk memenuhi target saat periode pemeliharaan cadangan berakhir. Yang pertama, melikuidasi aset, misalnya adalah dengan menjual beberapa aset penyangga seperti tagihan treasury. Yang kedua, meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana Fed dan perjanjian pembelian kembali yang dijelaskan kemudian. Manajer DI kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan, seperti meminjam dana Fed jika tingkat ini kurang dari biaya penjualan aset likuid. Manajer mungkin enggan untuk mendanai seluruh kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun, jika biaya untuk menyesuaikan kekurangan ini tinggi dan cadangan yang optimal secara pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan oleh peraturan. Pertimbangan biaya tersebut menyebabkan beberapa manajer DI untuk menggunakan discount window Federal Reserve untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan cadangan sementara karena biaya pinjaman dari jendela diskon atau discount window adalah tingkat diskonto, yang mana tingkat ini diatur oleh Federal Reserve. Tingkat diskonto secara historis ditetapkan di bawah dana Fed dan tingkat keamanan pemerintah yang menawarkan biaya pinjaman yang sangat menarik untuk DI dengan cadangan yang kurang karena periode pemeliharaan cadangan berakhir. Melalui program kredit utama Fed, yaitu discount window lending, tersedia untuk lembaga penyimpanan yang sehat dalam jangka waktu sangat pendek atau hanya semalam, dengan tingkat di atas tingkat target Federal Open Market Committee atau FOMC untuk dana federal. Kredit utama dapat digunakan untuk tujuan apapun, termasuk membiayai penjualan dana Fed Fund. Kredit utama dapat diperpanjang untuk jangka waktu hingga beberapa minggu ke lembaga penyimpanan yang secara umum dalam kondisi keuangan yang sehat yang tidak dapat memperoleh dana sementara di pasar keuangan dengan persyaratan yang wajar. Lalu ada overshooting. Biaya overshooting atau menahan cadangan kas melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan tingkat tergantung pada apakah DI melihat tingkat kehati-hatian cadangan untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah dari persyaratan GWM yang diberlakukan oleh peraturan.
Jika cadangan minimum yang disyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dirasakan manajer agar optimal, 4% pertama dari kelebihan cadangan dapat dibawa ke depan periode cadangan berikutnya. Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, cadangan apapun yang disimpan di atas minimum yang dipersyaratkan ditambah dengan 4% yang merupakan hambatan pendapatan DI karena setiap dolar yang disimpan sebagai kelebihan cadangan, baik dalam bentuk tunai atau on deposito di bank sentral, yang menghasilkan sedikit bunga dan bisa saja dipinjamkan di AT suku bunga pinjaman. Sebaliknya, jika manajer DI merasa bahwa peraturan diperlukan tingkat minimum cadangan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk yang diharapkan dan tidak terduga eksposur penarikan deposit, DI melampaui target cadangan minimum yang disyaratkan. Kebijakan ini menjaga posisi likuiditas DI pada tingkat yang memadai secara prudent. Dan memilih untuk melampaui target, manajer harus mempertimbangkan instrumen berbiaya paling rendah untuk menyimpangkan cadangan tersebut. Sementara beberapa kelebihan cadangan dapat disimpan dalam kas yang sangat liquid atau bebas bunga. Setidaknya beberapa posisi cadangan yang berlebih dapat disimpan dalam aset penyangga seperti surat berharga, jangka pendek, atau obligasi pemerintah yang berbunga, tetapi tidak cukup liquid seperti uang tunai. Proporsi antara uang tunai dan tagihan pembendaharaan yang dimiliki tergantung sebagian besar pada spread hasil. Misalnya, suku bunga pinjaman adalah 9%. Tingkat T-bill adalah 4% dan bunga yang diperoleh dari kelebihan uang tunai adalah 0%. Biaya peluang pengembalian yang hilang ke DI dan dari menahan kelebihan cadangan formulir tunai atau formulir T-bill adalah yang pertama itu menghitung opportunity cost cash-nya itu adalah 9% dikurang 0% yaitu 9% dan opportunity cost T-bills-nya itu 9% dikurang 4% sama dengan 5%. Dengan demikian, T-bills memiliki biaya peluang yang jauh lebih rendah daripada uang tunai. Dan manajer harus mempertimbangkan penghematan biaya peluang bersih sebesar 4% dari pemegang kelebihan cadangan dalam bentuk T-bill dengan kemudian penjualan instrumen tersebut dan diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi penarikan kewajiban atau krisis likuiditas. Selanjutnya ada managing liquid asset other than cash. Uang tunai adalah aset non-produktif dan financial institution akan memegang uang tunai sesedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset liquidnya. Cairan yang tersisa aset umumnya disimpan dalam portofolio keamanan financial institution, misalnya memegang tagihan perbendaharaan. Selanjutnya, pengelolaan portofolio efek merupakan bagian integral dari pengelolaan likuiditas bagi lembaga keuangan, dan manajer lembaga keuangan harus menentukan kombinasi optimal antara hasil yang lebih rendah aset liquid versus imbal hasil lebih tinggi dan aset kurang liquid. Dan selanjutnya, surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik seperti sekuritas treasury ditahan untuk kebutuhan likuiditas segera, dan sekuritas hipotek dan sekuritas jangka panjang lainnya ditahan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. Selanjutnya, liquidity management as a knife edge management problem, di mana manajemen posisi likuiditas ini adalah situasi yang sangat sulit karena memegang terlalu banyak aset liquid menghukum pendapatan DI dan demikian memegang sahamnya. Manajer DI yang memiliki aset liquid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula, apabila seorang manajer yang secara berlebihan melampaui target cadangan menghadapi peningkatan risiko krisis, likuiditas, dan intervensi peraturan. Sekali lagi, seperti masa jabatan manajer di DI mungkin relatif singkat. Selanjutnya ada liability management. Di mana likuiditas dan manajemen kewajiban atau liability manajemen ini sangat terkait dengan erat. Salah satu aspek resiko likuiditas adalah dengan menjaga tingkat kehati-hatian dari aset liquid. Dan aspek lainnya adalah
pengelolaan struktur kewajiban DI untuk mengurangi kebutuhan alat likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan kewajiban. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur kewajiban dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk melanjutkan dana tersebut. Peningkatan teknologi dan permintaan untuk efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan, simpanan, dan mengubah cara lembaga keuangan mengelola risiko likuiditas. Yang dimana layanan berorientasi teknologi seperti home banking menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan pialang mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Dan layanan seperti perdagangan sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan juga disediakan. Dan dengan demikian, debit cek penggajian yang diotorisasi sebelumnya membuat uang tunai masuk ke rekening simpanan lembaga keuangan lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Dan clearing check pada zaman ini juga memungkinkan lembaga keuangan untuk memberikan salinan cek yang dikirimkan secara elektronik kepada nasabah simpanan daripada mengembalikan cek asli dalam bentuk kertas. Dan waktu pemeriksaan dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan untuk lembaga keuangan. Jenis layanan ini telah mengubah cara pandang manajemen likuiditas oleh lembaga keuangan. Selanjutnya ada funding risk and cost, di mana sumber dana DI yang paling rentan terhadap resiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI yang mengakibatkan DI harus menukar keuntungan dari menarik kewajiban dengan biaya pendanaan yang rendah, dengan kemungkinan penarikan yang tinggi terhadap kewajiban dengan biaya pendanaan yang tinggi dan likuiditas yang rendah. Misalnya giro merupakan sarana pendanaan yang relatif rendah untuk DI tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Dan sebaliknya, sertifikat deposito berjangka waktu 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun, hanya setelah pemegang deposito membayar denda tingkat bunga yang besar. Dengan demikian, dalam menyusun kewajiban atau pendanaan sisi neraca, manajer DI menghadapi trade-off di sepanjang garis yang disarankan, yang artinya biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik dengan periode waktu kewajiban kemungkinan akan tetap berada di neraca DI, yaitu pada risiko pendanaan. Meskipun kita telah membahas risiko pendanaan lembaga penyimpanan dan lembaga keuangan lain menghadapi trade-off yang sama, misalnya bank investasi dapat membiayai melalui dana semalam atau perjanjian pembelian kembali dan deposito perantara atau sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Dan perusahaan pembiayaan memiliki pilihan antara kertas komersial dan catatan jangka panjang dan obligasi. Selanjutnya ada choice of liability structure. Yang pertama ada withdrawal risk, yang dimana giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat resiko penarikan yang tinggi, dan penarikan dapat terjadi seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI, seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan, atau tidak terduga, yaitu seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi. Yang kedua ada cost. Di Amerika Serikat, giro tidak membayar bunga secara eksplisit sejak tahun 1930 sampai 1930-an secara hukum. Namun mulai Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga atas giro telah dicabut. Dan DI sekarang diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan untuk menawarkan giro berbunga. Sampai saat ini beberapa lembaga telah memilih untuk membayar bunga deposit ini. Hal ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk DI atau DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengendalikan sebagian resiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Persaingan antara DI dan lembaga keuangan lainnya mengakibatkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk barang pada rekening ini. Namun demikian, pembayaran bunga implisit bebas pajak kepada deposan, tetapi pembayaran bunga eksplisit dikenakan pajak. Dan giro memiliki biaya tambahan dalam bentuk persyaratan cadangan tanpa bunga atau non-interest bearing yang harus dimiliki DI di Federal Reserve. Selanjutnya ada interest bearing checking atau no accounts. Yang pertama ada withdrawal risk-nya, di mana sejak tahun 1980 bank-bank di Amerika Serikat telah menawarkan simpanan
yang dapat diperiksa yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai dengan permintaan, yang dikenal sebagai negotiable order of withdrawal accounts atau no accounts. Urutan penarikan rekening yang dapat dinegosiasikan seperti rekening giro, tetapi memiliki persyaratan saldo minimum dan ketika saldo minimum dipertahankan membayar bunga. Perbedaan utama antara instrumen ini dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk menjaga saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Seperti jika saldo minimum turun di bawah tingkat tertentu, contohnya misalnya $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Dan pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat no accounts berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan daripada giro. Namun demikian, no account juga masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Yang kedua ada cost-nya, yang dimana DI dapat mempengaruhi potensi penarikan no accounts dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh dari pemeriksaan cek. Terdapat dua cara lain untuk mempengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama, memvariasikan persyaratan saldo minimum, dan yang kedua, memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit. Sehingga manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan. Selanjutnya ada passbook savings. Di withdrawal risk, passbook savings ini umumnya kurang liquid daripada giro dan no account. Karena terdapat dua alasan. Yang pertama yaitu tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikannya. Yang kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Dan hal ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera, yaitu tetapi mereka memiliki hak hukum untuk menunda, yang memberikan pengendalian risiko penarikan yang penting bagi manajer DI. Selanjutnya pada cost, karena akun-akun ini tidak dapat diperiksa, maka pembayaran suku bunga implisitnya kemungkinan kecil. Dengan demikian, biaya pokok untuk DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dan dalam beberapa tahun terakhir, DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk passbook savings daripada di no accounts. Selanjutnya, money market deposit accounts. Yang pertama ada withdrawal risk. Depository institution dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan risiko penarikan mereka secara keseluruhan, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMF Money Market Mutual Funds. Jika depository institution ingin bersaing dengan reksadana pasar uang yang ditawarkan oleh kelompok-kelompok seperti Vanguard dan Fidelity, MMDA yang mereka tawarkan harus liquid, tetapi tidak liquid seperti rekening giro dan no accounts. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa tetapi tunduk pada pembatasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulannya, jumlah transfer otomatis yang telah diotorisasi sebelumnya per bulan, dan denominasi minimum dari jumlah setiap cek. MMDA juga memberlakukan persyaratan saldo minimum pada deposan. Federal Reserve tidak mengharuskan DI untuk menyimpan cadangan terhadap MMDA. Oleh karena itu, DI umumnya membayar tarif yang lebih tinggi pada MMDA daripada di no accounts. Selanjutnya, cost. Bunga eksplisit yang dibayarkan kepada deposan adalah biaya utama MMDA. Ini juga merupakan mekanisme harga yang DI gunakan untuk mengendalikan risiko penarikan. Karena MMDA bersaing langsung dengan MMMF, manajer DI dapat mempengaruhi tingkat penarikan bersih mereka dengan memvariasikan tarif yang dibayarkan DI pada akun tersebut. Secara khusus, sementara tingkat yang dibayarkan MMMF atas saham mereka secara langsung mencerminkan tingkat yang diperoleh dari aset pasar uang yang mendasari di mana manajer berportofolio berinvestasi. Secara umum, manajer DI memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk mengubah tarif yang dibayarkan pada MMDA, dan dengan demikian spread pada akun MMMF
dan MMDA. Ini dapat berdampak langsung pada tingkat penarikan dan risiko penarikan pada akun tersebut dengan membiarkan tarif MMDA memiliki spread negatif yang besar dengan MMMF meningkatkan tingkat penarikan bersih pada akun tersebut. Next. Selanjutnya, retail time deposit and CDs. Withdrawal risk CD retail adalah instrumen dengan jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah $100.000 dengan desain kontrak deposito berjangka dan sertifikat deposito retail, mengurangi risiko penarikan kepada penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan awal, meskipun ukuran jatuh tempo dan harga pada CD ini dapat dinegosiasikan. Sebagian besar DI menerbitkan CD retail standar. Secara umum, DI menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Apabila deposan ingin menarik sebelum jatuh tempo, deposito berjangka atau kontrak CD, peraturan memberikan wewenang kepada DI untuk mengenakan denda kepada deposan yang menarik. Namun demikian, dalam kondisi normal, instrumen ini memiliki risiko penarikan yang relatif rendah dibandingkan dengan rekening transaksi seperti rekening giro dan juga no account, dan dapat digunakan sebagai alat manajemen kewajiban yang penting untuk mengendalikan risiko penarikan atau likuiditasnya. Selanjutnya, cost, biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek seringkali bersaing dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bill. Deposito berjangka dan CD saat ini tidak memerlukan bank untuk menahan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Next. Selanjutnya, wholesale CDs, withdrawal risk. Wholesale CD adalah mekanisme kontrak untuk memungkinkan deposan melikuidasi posisi mereka di CD ini dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menyelesaikannya dengan DI. Akibatnya, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure risiko likuiditas yang merugikan bagi DI. Wholesale CDs adalah deposito berjangka dengan nilai nominal di atas 100.000 dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau negotiable instrument. Deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure risiko penarikan yang merugikan bagi DI. Wholesale CDs tidak diperpanjang dan diinvestasikan kembali oleh pemegang klaim deposito pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, cost tarif yang DI bayarkan pada instrumen ini bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Sejauh ini CD paling sering ditawarkan oleh DI besar yang dianggap terlalu besar untuk gagal. Premi risiko kredit yang diperlukan pada CD kurang dari yang dibutuhkan untuk instrumen berkualitas serupa yang diterbitkan oleh sektor swasta non-bank. Imbal hasil bunga yang diperlukan pada CD mencerminkan persepsi investor tentang kedalaman pasar sekunder untuk CD. Next. Selanjutnya, Federal Funds Withdrawal Risk. Pasar terbuka. Kewajiban yang baru saja dijelaskan adalah semua kewajiban deposito yang mencerminkan kontrak deposito yang diterbitkan oleh DI dengan imbalan uang tunai, namun DI tidak hanya mendanai aset mereka dengan menerbitkan deposito, tetapi juga dapat meminjam di berbagai pasar untuk dana yang dibeli. Karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman, bukan deposito. Mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan seperti pada rekening giro dan no account, atau pembayaran premi asuransi deposito ke FDIC seperti semua deposito domestik yang dijelaskan sebelumnya. DI dengan cadangan kas berlebih dapat menginvestasikan sebagian kelebihan dalam aset liquid yang menghasilkan bunga seperti T-bills dan sekuritas jangka pendek. Alternatifnya dengan meminjamkan kelebihan cadangan untuk jangka pendek pada DI lain yang mencari peningkatan pendanaan jangka pendek. Pasar antar bank untuk kelebihan cadangan kas disebut pasar dana federal. Federal funds adalah pinjaman tanpa agunan jangka pendek yang dilakukan oleh satu DI dengan DI yang lain. Lebih dari 90% dari transaksi tersebut memiliki jatuh tempo 1 hari karena mereka adalah pinjaman tanpa agunan. DI yang menjual FIT funds seringkali akan membatasi jumlah dana yang akan mereka berikan kepada satu lembaga peminjam. Dana FIT memiliki risiko non-rollover
pada saat jatuh tempo. DI yang membeli dana menunjukkannya sebagai kewajiban di neraca, sedangkan DI yang menjualnya menunjukkannya sebagai aset. Ada beberapa risiko bahwa dana feed fund tidak akan diperpanjang oleh DI pemberi pinjaman pada hari berikutnya jika rollover diinginkan oleh DI peminjam hanya terjadi pada periode krisis yang ekstrim. Karena dana feed fund adalah pinjaman tanpa jaminan, lembaga yang menjual dana feed biasanya mengenakan batas bilateral maksimum atau batas kredit pada lembaga peminjam. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk memperluas posisi pinjaman dana federal dengan sangat cepat jika ini merupakan bagian dari strategi manajemen kewajiban secara keseluruhan. Selanjutnya ada cost. Biaya feed fund untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Tingkat dana federal ini ditetapkan oleh DI atau kebanyakan bank yang berdagang di pasar dana feed dan dapat sangat bervariasi baik dalam hari maupun sepanjang hari. Next. Selanjutnya, repurchase agreement, withdrawal risk repurchase agreement, yaitu transaksi dana federal yang dijaminkan. Dalam transaksi RP, DI penjual dana memberikan jaminan atas surat utang negara dari DI pembelian dana, yaitu DI pembelian dana untuk sementara menukar surat berharga dengan uang tunai. Dalam transaksi feed funds, DI dengan kelebihan cadangan menjual feed funds selama 1 hari ke DI pembelian. Hari berikutnya, DI pembelian mengembalikan feed funds ditambah bunga 1 hari yang mencerminkan tingkat feed funds. Karena ada exposure risiko kredit untuk DI yang menjual disebabkan oleh DI yang membeli mungkin tidak dapat membayar kembali feed funds pada hari berikutnya. Penjual dapat mencari dukungan agunan untuk pinjaman 1 hari dari feed funds. Keesokan harinya, transaksi dibalik, yaitu pembelian dana DI mengembalikan kembali dana feed yang dipinjamnya ditambah bunga atau tarif RP, ia menerima kembali atau membeli kembali sekuritasnya yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi. Pasar RP adalah sumber dana yang sangat liquid dan fleksibel bagi DI yang perlu meningkatkan kewajiban mereka dan untuk mengimbangi penarikan deposit. Serta transaksi ini dapat diperpanjang setiap harinya. Perbedaan fleksibilitas manajemen kewajiban utama antara feed fund dan RP adalah bahwa transaksi feed fund dapat dilakukan kapan saja di hari kerja selama Fedwire buka. Sulit untuk bertransaksi RP dengan peminjaman yang terlambat sejak DI mengirimkan feed fund harus memenuhi jenis dan kualitas agunan surat berharga yang diajukan oleh lembaga peminjam. Agunan ini biasanya dalam bentuk T-bills, T-notes, T-bonds, dan sekuritas berbasis hipotek, tetapi jatuh tempo dan fitur lainnya seperti callability dan kupon mungkin tidak menarik bagi penjual dana. Negosiasi atas paket agunan dapat menunda transaksi RP dan membuatnya lebih sulit untuk diatur daripada pinjaman dana makan tanpa agunan sederhana. Selanjutnya, cost. Tingkat RP biasanya berada di bawah tingkat federal fund dan umumnya menunjukkan fluktuasi antara hari yang lebih sedikit daripada tingkat dana feed fund, yaitu sebagian disebabkan oleh fleksibilitas intraday yang lebih rendah dari RP dibandingkan dengan transaksi feed fund. Next. Selanjutnya, other borrowing. Sementara dana makan dan RP telah menjadi sumber utama dana pinjaman. DI telah menggunakan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen kewajiban mereka. Bankers acceptances. Bank sering mengubah letter of credit of balance sheet menjadi akseptasi bankir on balance sheet dengan mendiskontokan letter of credit yang diberikan pemegang untuk akseptasi. Bankers acceptances ini kemudian dapat dijual kembali kepada investor pasar uang. Dengan demikian, penjualan BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Commercial paper atau surat berharga adalah surat promise ke jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh kas jangka pendek. Hal ini merupakan salah satu instrumen
Salah satu instrumen pasar uang terbesar atau dalam hal nilai dolar yang beredar dengan 1 triliun dolar beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan untuk jumlah besar surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang dengan suku bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank umum. Alasan utama untuk ini adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya modal cadangan bank dan persyaratan peraturan lainnya selain biaya dana. Commercial paper adalah surat berharga yang diterbitkan langsung ke pasar uang yang umumnya memiliki jangka waktu kurang dari 270 hari. Sebagian besar commercial paper dimiliki hingga jatuh tempo karena pasar sekunder untuk commercial paper agak terbatas dibandingkan dengan T-bills. Namun demikian, pertumbuhan reksadana pasar uang menyebabkan pasar surat berharga lebih liquid. Meskipun anak perusahaan DI sendiri tidak dapat menerbitkan surat berharga, perusahaan induknya dapat menerbitkannya. Hal ini memberikan DI yang dimiliki oleh perusahaan induk dengan sumber pendanaan tambahan terkhusus ketika anak perusahaan DI sendiri mengalami kesulitan pendanaan, maka dapat memanfaatkan dana hilirisasi dari penerbitan surat berharga perusahaan induknya. Next. Selanjutnya, other borrowings, medium term notes. Sejumlah DI yang mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan rendah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun. Catatan ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Selanjutnya, discount window loans. DI yang menghadapi krisis likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskon bank sentral dengan tingkat diskonto. Next. Selanjutnya, liquidity and liability structures for US depository institutions. Jadi di sini terangkum diskusi sebelumnya dengan mempertimbangkan beberapa data neraca untuk bank-bank di AS. Dilihat pada tabel 18.5, di sini menunjukkan komposisi aset liquid dan aset tidak liquid dari beberapa bank di AS yang diasuransikan pada Maret 2015 dan dibandingkan dengan 1960, di mana ini digunakan pada tahun 1960 sebagai tahun patokan sejak tahun berikutnya, yaitu 1961, yang secara luas dipandang sebagai tanggal ketika bank pertama kali mulai aktif mengelola kewajiban dengan inovasi CD Grosir Citibank-nya. Rasio aset liquid tradisional terhadap aset tidak liquid telah menurun sejak tahun 1960 dengan uang tunai ditambah dengan sekuritas pemerintah dan lembaga pada tahun 2015 yang sebesar 26,62% dari neraca aset bank yang diasuransikan versus dengan 44% pada tahun 1960. Tetapi perbandingan seperti itu salah menggambarkan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi jauh lebih liquid selama periode 50 tahun ini. Pinjaman DI semakin banyak disekuritisasi dan atau dijual di pasar sekunder. Dan ini secara mendasar telah mengubah likuiditas portofolio pinjaman bank
dan membuatnya lebih mirip dengan sekuritas daripada di masa lalu. Semakin liquid portofolio pinjaman, semakin sedikit juga kebutuhan akan aset liquid tradisional dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan surat berharga, untuk bertindak sebagai cadangan penyangga terhadap penarikan kewajiban yang tidak terduga. Jadi, pola ini tidak biasa karena pada umumnya, akses bank besar yang relatif lebih mudah ke dana yang dibeli dan pasar modal dibandingkan dengan akses bank kecil. Dan ini membuat bank besar memiliki kemampuan untuk menahan lebih sedikit aset liquidnya. Dan pada tabel 18.5 ini juga terlihat bahwa pada tahun 2015, kepemilikan alat liquid di bank kecil sebesar 22,93%, lebih rendah daripada bank besar 26,92%. Next. Pada tabel 18.6, ini menyajikan komposisi kewajiban bank pada tahun 1960 dan 2015 dengan fitur yang mencolok, yaitu pergeseran bank dari sumber dana dengan risiko penarikan yang relatif tinggi, di mana ini rekening transaksi seperti rekening giro dan juga no account, serta retail savings dan juga time deposit accounts, yang merupakan rekening atau instrumen di mana bank memiliki potensi kontrol yang lebih besar mengenai pasokannya. Secara khusus, jumlah rekening tabungan dan juga deposito transaksi ini dan retail turun dari 90% pada tahun 1960 dan menjadi 60,66% pada tahun 2015. Dan sebaliknya, CD grosir ditambah dana pinjaman seperti dana Fed, RP, dan juga ditambah dana pinjaman lainnya, ini meningkat dari 2% pada tahun 1960 menjadi 28,13% pada tahun 2015. Dan meningkatnya persaingan antar bank dan lembaga keuangan lain untuk mendapatkan dana selama periode ini tentu saja berkontribusi pada perubahan komposisi kewajiban, di mana DI secara sengaja mengolah kewajiban untuk mengurangi risiko penarikannya. Dan upaya DI untuk mengurangi risiko penarikannya, ini dengan lebih mengandalkan dana pinjaman dan juga dana grosir telah menambah beban bunga mereka, yang mana pada tahun 2015, bank kecil menggunakan lebih banyak rekening transaksi ditambah dengan CD retail serta tabungannya sebesar 70,02% dibandingkan dengan bank besar yang hanya sebesar 59,88%. Dan ketidakmampuan relatif bank kecil untuk membeli dana dan mengakses pasar modal ini dibandingkan dengan bank besar, berarti DI ini harus memiliki lebih banyak kewajiban deposito di neraca mereka. Next. Ketergantungan yang terlalu berat pada dana pinjaman dapat menjadi strategi yang berisiko, dan meskipun risiko penarikan dapat dikurangi jika pemberi pinjaman di pasar untuk dana pinjaman ini memiliki kepercayaan pada DI pinjaman, persepsi bahwa DI berisiko dapat menyebabkan pinjaman dana Fed dan RP yang tidak diperpanjang secara tiba-tiba, dan non-rollover, CD, grosir, dan juga dana lainnya yang dibeli sebagai mereka dewasa. Ketergantungan berlebihan pada dana pinjaman mungkin sama buruknya dengan strategi manajemen kewajiban secara keseluruhan seperti ketergantungan berlebihan pada rekening transaksi dan juga tabungan oleh buku tabungan. Dan dengan demikian, portofolio kewajiban yang terdiversifikasi dengan baik mungkin merupakan strategi terbaik untuk menyeimbangkan risiko penarikan dan juga pertimbangan biaya pendanaannya. Next. Selanjutnya adalah liability and liquidity risk management in insurance companies. Jadi, likuiditas ini diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis oleh lembaga keuangan tersebut, serta penyerahan polis tersebut secara tidak terduga. Di mana idealnya pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru dan juga kontrak lamanya. Perusahaan asuransi dapat mengurangi exposure mereka terhadap risiko likuiditas dengan mendiversifikasi distribusi risiko dalam kontrak yang mereka tulis. Misalnya, perusahaan asuransi properti yang kecelakaan dapat melakukan diversifikasi di seluruh jenis bencana yang mereka tanggung. Dan sebagai alternatif, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutupi pembayaran klaim, seperti obligasi pemerintah dan korporasi, serta saham korporasi biasanya dapat dilikuidasi dengan cepat
mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim atas polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Next. Selanjutnya adalah liability and liquidity risk management in other financial institution. Jadi, lembaga keuangan lain seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, serta perusahaan pembiayaan itu dapat mengalami resiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek seperti surat berharga atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dananya. Dan sumber utama pendanaan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, di mana pinjaman panggilan bank dan juga posisi short dalam sekuritas. Di sini, manajemen likuiditas untuk lembaga keuangan membutuhkan kemampuan untuk memiliki uang tunai yang cukup dan juga sumber daya likuid lainnya untuk menjamin atau membeli kembali sekuritas baru dari penerbit yang berkualitas sebelum menjual kembali sekuritasnya kepada investor lainnya. Dan manajemen kewajiban juga mengharuskan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai inventaris sekuritas dalam portofolionya. Manajemen likuiditas untuk lembaga keuangan ini membutuhkan kemampuan untuk mendanai permintaan, pinjaman, dan juga komitmen pinjaman dengan kualitas yang memadai tanpa penundaan. Next. Untuk kesimpulan dari bab ini, di mana masalah manajemen likuiditas dan kewajiban terkait erat dengan FI modern, dan banyak faktor baik biaya maupun peraturan yang mempengaruhi pilihan manajer FI tentang jumlah aset likuid yang harus dipegang. Dan pilihan likuiditas dari FI adalah situasi yang sangat sulit, di mana memperdagangkan biaya dan manfaat dari target aset cadangan yang ditetapkan dan juga ditentukan secara hati-hati, juga. Lembaga keuangan dapat mengelola kewajibannya dengan cara yang mempengaruhi resiko penarikan keseluruhan portofolio pendanaannya, dan juga oleh karena itu, kebutuhan akan aset likuid untuk memenuhi penarikan tersebut. Namun, mengurangi resiko penarikan seringkali memerlukan biaya karena sumber kewajiban yang lebih mudah dikendalikan. Dari perspektif resiko penarikan seringkali lebih mahal untuk digunakan oleh FI. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kekurangan dalamnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.